Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah allazi rattaba ala hajji baitihil haram kulla khairin jazilin waj'ala qasdahu min ajlil qurbatil mawsilati ila zillihi az-zalili wa yashra asbabahu wa hawwala al-wusula ilayhi was-sabila وسهله بلطفه وقرانه غاية التسهيل وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق في كل خلق جميل. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم في كل عمل نبيل. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ذي الجلال في جميع الأقوال والأفعال. Saudara-saudaraku kaum muslimin salat Id yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik hidayahnya kita semua di pagi hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan khusyuk dan tadarruk. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tercurahkan dengan lafaz ali, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan tak lupa pula kita aturkan salam atas keluarganya serta para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Sejak tadi malam sampai pagi ini terlihat basah bibir hambanya, khusyuk tadarruk melantunkan tahlil, tahmid, tasbih hanya semata-mata mengagungkan kebesaran penciptanya. Raga dan jiwanya menyatu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebaik pujian hanya kepadanya dan segala pujian hanya miliknya. Di belahan dunia lain, di Mekah Al-Mukarramah, di hari Jumat kemarin jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci melakukan ibadah haji. Gemuruh dan gema kaum muslimin muslimat yang sedang menaikkan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin salatul Id rahimakumullah. Hari raya Idul Adha selalu saja menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim dan figur sang anak hebat Ismail dan figur sang ibu yang luar biasa yaitu Siti Hajar. Prosesi yang mengharu sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ibrahim pada putranya Ismail yang akhirnya diganti dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha merupakan hari yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni haji dan kurban. Karena haji merupakan kepatuhan hamba terhadap perintah Tuhan bagi orang yang mampu, sedangkan kurban adalah merupakan suatu pendekatan diri kepada Tuhan dengan cara berbagi sesama saudara yang fakir dan miskin bagi orang-orang yang memiliki harta lebih. Ada pun peristiwa atau sejarah yang memberi kehidupan diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashshirnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah cerita, sebuah kisah yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat mengisahkan sebab Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam berawal dari pengorbanan hewan. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dermawan, bijaksana, bersosial dan sangat taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia mentaklukkan dirinya kepada Allah dengan menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta, hingga para malaikat dan kaumnya kagum dengan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu ia berkata, kullu ma taqarraba bihi laysa bi syai'in 'indi wallahi law kana li 'id la asbahannahu fi sabilillah. Semua yang kukorbankan itu tiada apa-apa bagiku, demi Allah. Jika aku memiliki anak, niscaya aku sembelih, akan aku korbankan di jalan Allah. Seiring berlalunya masa, Ibrahim pun lupa dengan ucapannya. Sesampainya di kota suci, Ibrahim alaihissalam pun memohon akan dikurniai anak. Seraya berkata, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Allah pun mengabulkan permohonan Ibrahim. Allah berfirman, "Fabashshirnahu bighulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepadanya Ibrahim dengan kelahiran anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Ismail beranjak dewasa, sanggup berjalan, berusaha kira-kira anak usia yang 13 tahun pada umumnya diajak mengembala. Pada malam yang bertetapan pada tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut malam Tarwiyah, Ibrahim bermimpi dan disuruhkan dalam tidurnya, ya Ibrahim, ufti nazarika, wahai Ibrahim, penuhi nazarmu. Saat ia terbangun, ia merenungkan mimpinya, apa itu dari Allah atau dari syaitan. Pada malam 9 Zulhijjah, mimpi dan seruan itu datang dengan suara yang sama, ya Ibrahim, ufti nazarika, wahai Ibrahim, penuhi nazarmu. Saat Ibrahim terbangun, ia mengetahui, ia yakin bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari itu dinamakan Arafah, yang artinya mengetahui. Dan pada malam berikutnya, seruan itu datang lagi dengan nada yang jelas, wahai Ibrahim, sesungguhnya Tuhanmu merintahkanmu untuk menyembelih putramu. Tatkala Ibrahim membawa Ismail di tempat lembah Mina, maka datanglah iblis laknatullah menggoda Siti Hajar. Ia berkata, wahai Hajar, bagaimana engkau bisa duduk tenang sedangkan Ibrahim membawa putra tercintamu untuk disembelih? Lalu Hajar bertanya kepada iblis, untuk apa orang tua menyembelih anaknya? Iblis berkata, Ibrahim menyangka itu perintah Tuhan. Hajar menjawab iblis, Nabi tidak diutus dan tidak diperintahkan berbuat batil, sedangkan aku akan taati perintah Tuhanku. Iblis pun kecewa dan gagal. Setelah gagalnya iblis menggoda Siti Hajar, lalu ia berusaha menggoda Ismail. Iblis berkata, wahai Ismail, engkau senang, engkau gembira diajak berkunjung, sedangkan bapakmu Ibrahim membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Ismail berkata kepada iblis, kenapa bapakku harus menyembelihku? Iblis menjawab, bapakmu menyangka itu perintah Tuhan. Ismail berkata, dikala itu perintah Tuhan, aku akan pasrah dan aku akan patuhi. Dikala iblis melontarkan godaannya lagi, Ismail mengambil batu dan melempari iblis dengan batu tersebut. Disinilah wajib bagi jamaah haji melontar batu atau jumrah di tempat Ismail melempar iblis dengan batu. Setiba sampainya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam di Mina, Ibrahim berkata pada putranya Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka pertimbangkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab bapaknya dengan lembut, qala ya abat, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Wahai bapakku, aku berwasiat kepadamu supaya engkau mengikatku, supaya aku tidak bergerak. Hadapkan wajahku ke tanah agar engkau tidak melihat wajahku dan tidak kasihan padaku. Bukanlah pakaianku dan pakaianmu, supaya tidak terlumuri oleh darahku, supaya tidak berkurang pahalaku, dan tidak dilihat ibuku yang akan membuat ia bersedih. Tajamkan pisaumu dan percepatlah pisaumu di tenggorokanku, supaya mudah dan cepat, karena sungguhnya kematian itu sangat sakit. Dan bawalah pakaianku sebagai kenang-kenangan dariku untuk ibuku, dan sampaikan salamku kepada ibuku agar ia bersabar dalam perintah Tuhan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala Ibrahim menancapkan pisau ke tenggorokan Ismail dengan kuat, namun pisau tak mampu melukai dan memotong leher Ismail. Sungguh Allah telah membuka penutup dari penglihatan para malaikat. Tatkala mereka melihat Ibrahim menancapkan pisau pada Ismail, mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail berkata, wahai ayahku, kekuatanmu menjadi melemah sebab kecintaanmu padaku hingga engkau tidak mampu menyembelihku. Lalu Ibrahim menancapkan tebasannya kepada batu, maka batu tersebut terpecah menjadi dua. Ibrahim berkata pada pisau, batu bisa terbelah, sedangkan daging tidak mampu terpotong. Pisau pun menjawab, wahai Ibrahim, bagaimana bisa engkau meniru perintahmu yang berdosa dengan Tuhanmu? Allah berfirman, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza huwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Kemudian aku panggil Ibrahim, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikian kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dalam sejarah Nabi Ibrahim, yaitu tujuan lahir hidup manusia bukanlah kekayaan, bukanlah pangkat, bukanlah jabatan. Tujuan manusia adalah Allah yang telah menciptakannya. Pelajaran yang berharga lain yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim meminta anak yang soleh. Maka di sini kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbi habli min auladis salihin. Berpengaruh pada anak, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan. Karena apalah arti anak yang pintar, anak yang kaya, anak yang punya jabatan tinggi tapi tidak soleh, tidak berakhlak. Karena tujuan manusia, semua kebahagiaan adalah untuk anak yang soleh. Sedangkan untuk mewujudkan anak yang soleh itu tidak mudah kecuali dengan melatihnya sejak dini, dan kerjasama antara bapak dan ibu yang lembut, mendidik berakhlak yang baik, mengajarkan pendidikan agama sejak dini, mengajarkan kedisiplinan, mengutamakan waktu, disiplin dalam sholat berjamaah. Maka ketika dewasanya seorang anak itu tumbuh dengan kedisiplinan yang berakhlak baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Ali, allimu auladakum fa innahu mahluquna bi zamani ghairi zamanikum. Artinya, didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Anak yang soleh juga dapat berpengaruh pada tempat atau lingkungan tempat ia belajar dan teman atau kawan ia bergaul. Ini sangat-sangat berpengaruh pada anak, seperti yang dicontohkan oleh seorang yang bijak. Dua bibit tumbuhan dan dua tempat, bibit berkualitas dan bibit jelek, tempat subur dan tempat tidak subur. Apabila bibit yang berkualitas ini ditanam pada tempat yang subur, maka pertumbuhannya semakin bagus. Sedangkan bibit yang jelek ini ditempatkan pada tempat
yang jelek, maka pertumbuhannya semakin jelek. Namun sebaliknya, bibit unggul ini ditempatkan di tanah yang jelek, maka pertumbuhannya akan mempengaruhinya. Begitu juga bibit yang jelek ditempatkan di tempat yang subur, maka pertumbuhannya akan menjadi bagus. Itulah hukum perubahan. Seorang anak juga begitu, jika ia dididik dari kecil dengan bagus dan disiplin dan diberi pendidikan agama dan ditempatkan di sekolah-sekolah agama, insya Allah ia akan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dan semua keturunan kita, generasi kita menjadi generasi yang soleh dan berakhlak mulia, dan semoga kita semua dapat mengaplikasikan hikmah dan pelajaran yang berharga ini di dalam kehidupan berkeluarga, bertangga dan bermasyarakat. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين وأدخلنا وإياكم بعبادك الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي من تعوض طاعته نال درجات الأحباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي إذا حب أمرا أحسن إليه بلا حساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خير من حافظ على الفرائض والآداب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الأصحاب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله والجهاد في سبيله بالأنفس والأموال طاعة لأمر مولانا ذي العزة والجلال. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والجزات والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم اجعل حجهم مجبورا، وسعيا سعيهم مشكورا، وذنبا ذنبهم مغفورا، وتجارة تجارتهم لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان